Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sobat tani Indonesia. Pagi ini saya akan mengajak para sobat tani untuk melihat pertumbuhan dari tanaman cabai yang buah pertamanya tidak dibuang. Kemudian kita bandingkan dengan tanaman cabai yang buah pertamanya dibuang. Mari kita lihat pertumbuhan tanaman cabai tersebut di lapangan. Ini contoh sobat tani tanaman cabai yang bunga atau buah pertamanya itu tidak dibuang. Jadi pertumbuhannya ini lebih kerdil karena buah pertamanya ini tidak dibuang. Ini sobat tani lihat ini di cabangan 3. Jadi buah pertama atau bunga pertama ini seharusnya sudah dibuang ketika baru muncul pertama, jadi belum sebesar ini. Jadi kalau ini sudah besar sobat tani. Nah, pertumbuhan ini lebih kerdil dibandingkan tanaman yang buah pertamanya ini atau bunga pertama ini tidak ada. Ini juga sobat tani bisa lihat, ini bunga atau buah pertamanya ini tidak juga dibuang. Nah, ini sobat tani. Nah, jadi ini lebih kerdil, ini terlihat nih tanamannya. Nah, kita bandingkan tanaman yang cabai yang bunga pertamanya itu tidak ada. Jadi tanaman cabai ini secara alami dia ada juga yang tidak menghasilkan bunga atau buah pada cabang pertamanya ini. Nah, ini sobat tani lihat ini. Secara alami dia tidak ada. Nih, kelihatan. Nah, ya memang dia ada tuh. Nah, ini pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan yang ini tadi. Nah, ini kita lihat contoh yang lain lagi. Nih, ini juga nggak ada ini ya. Apa? Bunga atau buah pertamanya sebenarnya. Jadi pertumbuhannya juga besar. Ini contoh lagi. Ini secara alami memang bunga pertamanya ini di cabang pertama ini memang tidak terbentuk secara alami, tetapi banyak juga yang secara alami terbentuk. Jadi ini bisa dibantu para sobat tani. Jadi ketika kita melakukan pemasangan ajir ini, kita sambil memasang ajir, sambil mengikat, nah itu bunganya kita atau buahnya itu buang. Tapi jangan sudah sebesar ini para sobat tani. Ini sudah terlalu besar buahnya, sehingga sudah mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman cabai kita ini. Kenapa pertumbuhan tanaman cabainya ini lebih kecil? Karena hasil fotosintesis dari tanaman cabai ini dimanfaatkan oleh tanaman ini untuk membesarkan buahnya, bukan untuk membesarkan bagian-bagian atau organ-organ vegetatifnya seperti daun, cabang, batang atau bunga-bunganya. Jadi karena dia terfokus hasil fotosintesis untuk membesarkan buahnya ini, sehingga pertumbuhannya jadi lebih kerdil, tertinggal dengan tanaman yang bunga pertamanya itu tidak terbentuk. Tuh, seperti itu. Tuh semuanya lebih besar sobat tani. Kita lihat lagi. Nah, ini sobat tani. Ini buahnya juga ada nih. Di buahnya tidak dibuang, lupa. Jadi ini harus dibuang supaya pertumbuhan dari tanaman ini lebih cepat besar. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini sudah terlalu besar, harusnya
itu masih ketika dalam bentuk bunga. Nah ini sobat tani lihat, pertumbuhannya bagus, tapi ini sudah ada bunga nih ya, petik putih ya, ini dibuang. Nah sedangkan yang lainnya ini, bunga-bunga yang lain ini sobat tani itu dibiarkan. Nah kenapa tadi? Supaya pertumbuhan tanaman cabai kita ini fokus untuk membesarkan bagian-bagian dari organ-organ vegetatifnya, sehingga tanaman ini bisa menghasilkan cabang yang banyak, bunga yang banyak, dan tentu jadi buahnya juga jadi lebih banyak. Kita lihat lagi contoh yang lainnya. Jadi hampir seluruh tanaman cabai yang ada menghasilkan buah ini itu pertumbuhannya lebih kerdil ya, dibandingkan yang tidak menghasilkan buah pertamanya kita buang atau memang tidak tumbuh. Nah ini juga sobat tani, ini sudah terlambat, ini sudah besar sekali. Jadi kerdil tanaman. Nah bandingkan dengan yang ini besar ya, tanpa menghasilkan bunga atau buah. Lihat ini sobat ini, lebih besar. Nih besar pertumbuhannya, tapi ini lihat ini ada buahnya, ini tidak dibuang. Jadi tanamannya lebih kecil. Ini harus kita buang. Tahu kalau sudah besar seperti ini bisa kita jual panen hijau. Nah ini kecil ya sobat tani, terlambat buang. Nih pertumbuhannya besar nih sobat tani. Nah jadi seharusnya bunga itu sudah kita buang ketika masih kecil seperti ini, supaya tidak ganggu pertumbuhan dari tanaman ini. Ini sobat tani contoh tanaman cabai yang buah pertamanya ini tidak dibuang, jadi buahnya besar tapi pertumbuhan dari tanamannya kecil. Nih. Jadi buah ini sobat tani kita buang, kita cabut, ini kita jual panen mudah. Nah ini juga, ini sampai 2 nih, kecil sekali tanamannya. Jadi ini juga nih, ini contoh tanaman yang cabai yang bunga pertamanya lupa dibuang.
Jadi sobat tani yang menanam cabai, misalnya itu cabai merah keriting, ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi bunga pertama itu memang harus dibuang. Jadi bunga pertama atau buah dari percabangan pertama ini, bukan di cabang selanjutnya, di cabang buahnya ini yang harus kita buang. Ini kecil semua dia jadinya sobat tani. Jadi ini sobat tani, tanaman cabai yang buah pertamanya tidak kita buang, di samping pertumbuhannya kerdil, ini juga mudah terserang penyakit ya. Tapi bandingkan dengan ini yang tidak ada. Nih buahnya besar, tanamannya besar. Ini kecil ya sobat tani. Buahnya tidak dibuang nih. Besar. Jadi tanamannya lebih kerdil, lebih kecil. Jadi kalau memang sudah terlanjur besar, kita bisa panen cabai hijaunya sobat tani. Jadi bisa dijual sebagai cabai hijau. Jangan sampai dia besar jadi merah, sebab terlalu banyak hasil-hasil fotosintesis yang akan dikurasnya untuk membesarkan buah pertama tersebut. Jadi buah pertamanya itu adalah buah pertama di percabangan ini ya sobat tani. Cabang pertamanya ini, bukan di cabang lain. Di cabang inilah yang harus kita buang. Tapi kalau yang cabang yang lain dibiarkan. Ini juga contoh tanaman cabai yang buah pertamanya nih tidak dibuang. Jadi sobat tani bisa lihat, bandingkan dengan yang di sebelah, jauh pertumbuhannya, ya kerdil. Jadi zat makanan hasil fotosintesis terkuras untuk membesarkan buahnya. Jadi makanya kita kalau membudidayakan harus membuang bunga atau buah pertama yang muncul dari percabangan, supaya pertumbuhan tanamannya jadi baik. Nah, ini sobat tani bisa bandingkan perbedaan pertumbuhannya dengan tanaman yang percabangan pertamanya tidak ada buah. Jadi untuk menghemat biaya, sebagusnya pembuangan bunga pertama ini sobat tani dilakukan pada saat pemasangan ajir atau pada saat mengikat ajir. Jadi tidak menambah beban biaya produksi untuk membuang bunga. Demikianlah para sobat tani, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi para sobat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Indonesia.